Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh psikoanalisa sekaligus pencetus psikologi individual, yakni Alfred Adler. Di kelompok ini terdapat 3 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Farah Putri Dandi, dan kedua teman saya yakni Nurida Korota Ayun dan juga Delia Febrianti. Perkenalkan, nama saya Delia Febrianti dengan NIM 240801503. Saya Nurida Kotayun, NIM saya 2408015034. Di slide yang pertama ada tentang biografi Adler. Adler lahir di Rudolfsheim, Vienna, Austria, 7 Februari pada tahun 1870. Biografi keluarganya, ia berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Keluarganya termasuk keluarga pedagang makanan pokok. Masa kecil Adler penuh dengan tantangan kesehatan termasuk penyakit serius, pneumonia yang hampir merenggut nyawanya. Pendidikan dan karirnya, dia dokter lulusan Universitas Wina pada tahun 1895, dokter spesialis mata, kemudian beralih ke psikiatri dan bergabung dengan Freud dan ilmuwan lainnya. Pengalaman perang dan kegiatan pasca perang. Di Perang Dunia Pertama, dia menjadi dokter tentara di front Rusia dan rumah sakit Austria, mendirikan klinik konseling anak Wina, dan membentuk tim penanganan trauma perang pada anak sukser di Austria. Kontribusi pertama menekankan pentingnya inferiority kompleks, perasaan inferior dalam perkembangan kepribadian. Kedua, memperkenalkan aspek sosial sebagai elemen penting dalam psikologi. Dia adalah migrasi pindah ke Amerika Serikat pada 1935 karena tekanan politik di Australia. Wafatnya dia di Aberdeen, Skotlandia pada tanggal 28 Mei tahun 1937. Selanjutnya di slide ini yang membahas tentang teori. Teori Adler ini sebetulnya sederhana dan ringkas. Adler mengatakan bahwa manusia terlahir lemah yang diiringi dengan rendah diri. Maksudnya itu inferiority. Nah, akibatnya itu dia kelemahan fisik dan membuatnya ketergantungan terhadap orang lain secara sosial, lalu terbentuklah kepribadian-kepribadian itu. Contohnya, seorang anak yang merasa kurang percaya diri dikarenakan nilai akademiknya rendah. Itu termasuk perasaan inferiornya, terdorong untuk belajar lebih giat agar bisa unggul di kelas, dalam kurung berjuang mencapai superior. Nah, superior itu tuh kebalikannya si inferior tadi. Selain itu, jika anak tersebut memiliki minat sosial, ia tidak hanya berusaha untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin membantu teman-temannya agar bersama-sama sukses. Yaitu aku ingin bahas tentang prinsip-prinsip kepribadian menurut Adler. Adler mengatakan bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat serta nilai khas dalam bertindak yang dapat membedakan individu satu dengan individu lainnya. Prinsip-prinsip kepribadian menurut Adler itu ada 6. Yang pertama itu adalah perasaan rendah diri atau inferiority. Adler mengatakan bahwa manusia itu lahir dengan perasaan rendah diri. Ketika individu itu mulai menyadari ekstensinya, individu itu mulai merasakan rendah diri. Teori Adler ini, dia sering mengamati pasiennya ini sering mengeluh sakit pada bagian tubuh tertentu. Menurut psikomatik, Adler mengatakan rasa sakit yang diderita pasiennya itu karena usaha untuk memecahkan masalah-masalah non fisik karena kurang sempurnanya pada bagian tubuh atau organ yang bisa disebut dengan inferiority atau perasaan rendah diri. Karena manusia itu lahir tidak sempurna atau secara potensial memiliki kelemahan pada bagian tubuh
atau inferiority. Selanjutnya, contohnya itu ada seorang anak yang merasa dirinya kurang pintar karena di lingkungan keluarganya itu dia sering dibandingkan dengan kakak maupun adiknya yang berprestasi. Ketika dia ingin mengajukan atau tampil di depan umum, dia merasa malu atau takut karena takut dibandingkan dengan kakak maupun adiknya yang berprestasi itu. Selanjutnya itu adalah tujuan yang semu. Nah, tujuan semu ini tujuan yang tidak nyata, yang diciptakan individu untuk mendorong atau memberikan arah hidup. Meskipun tujuan tidak tercapai, tujuan ini mendorong untuk terus berusaha dan berkembang. Nah, intinya itu bukan hasil dari prestasinya, tetapi prosesnya. Contohnya itu ketika kita pengen jadi psikolog. Mungkin prestasi di masa lalu kita itu biasa-biasa aja, bahkan tidak ada. Tetapi tujuan menjadi psikolognya itu membuat kita terus belajar dan berkembang. Tujuan jadi psikolognya itu adalah contoh tujuan semuanya, karena sebuah visi yang mendorong untuk terus maju dan berkembang meskipun tujuannya itu tidak tercapai. Yang ketiga itu berjuang untuk menjadi superior, keinginan untuk menjadi lebih baik dan mengatasi rendah diri. Dorongan ini bukan untuk lebih baik dari orang lain secara egois, tapi pada usaha untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi yang dimilikinya, potensi terbaik yang dimilikinya. Contohnya itu ada anak dulunya dia pemalu dan nggak percaya diri terhadap potensinya itu. Terus dia berusaha untuk menjadi public speaking. Nah, tujuan ini bukan untuk menjadikan dia merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain, tetapi untuk mengatasi perasaan nggak percaya dirinya itu dan tumbuh menjadi orang yang lebih percaya diri. Nah, selanjutnya itu ada minat sosial. Adler menjelaskan bahwa manusia itu memiliki potensi minat sosial, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, peduli, dan berempati pada orang lain. Proses ini terus berkembang, dimulai dari sejak kecil melalui komunikasi atau interaksi dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Contohnya itu ketika kita melihat teman kita yang nggak paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen itu, terus kita mengerti nih sama materinya, terus kita mengajari teman kita yang nggak paham itu menjadi paham agar dia terus berkembang dan paham. Karena kita tahu betapa sulitnya memahami materi tersebut. Nah, selanjutnya ada selanjutnya itu adalah gaya hidup. Setiap individu memiliki cara atau cara unik untuk mencapai tujuan hidupnya, terutama dalam menjadi superior dan sempurna. Gaya hidup ini tidak dapat sulit diubah, tetapi bisa diperbaiki jika ada kemauan dan kesadaran. Gaya hidup ini terbentuk dari dua kekuatan. Yang pertama, dorongan dalam diri, kekuatan bawaan yang menunjukkan arah hidup seseorang. Ini yang paling penting karena Adler percaya bahwa manusia itu merespon peristiwa melalui dorongan batin, bukan hanya karena lingkungan. Yang kedua itu pengaruh lingkungan yang bisa memperkuat atau memperhambat potensi dalam diri. Gaya hidup ini terjadi dari pengalaman masa kecil yang sering diabaikan atau terlalu dimanja, karena sangat berpengaruh terhadap pembentukan gaya hidup seseorang. Dan selanjutnya itu yang terakhir, diri kreatif. Setiap
orang memiliki kekuatan secara bebas untuk menciptakan dan menentukan hidupnya sendiri, meskipun dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan lingkungan. Dan pada akhirnya dia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan bagaimana dia bertindak. Contohnya, itu ada 2 anak yang dilahirkan dengan lingkungan yang sama, yaitu dengan lingkungan kemiskinan. Anak pertama itu dia merasa putus asa dan nggak mau berkembang. Yang kedua itu, anak kedua itu kemiskinannya itu jadikan dia motivasi untuk terus berkembang, untuk terus berusaha, bekerja keras agar sukses ke depannya. Ini tuh 2 orang ini cara memilih dan menafsirkan hidupnya. Terapinya Adler itu sendiri berfokus sama bagaimana si individu itu membentuk gaya hidupnya dengan cara interaksi sosial dan juga memaknai hidup itu sendiri. Nah, ada 3 poin yang ditekankan di terapinya dia itu. Yang pertama, inferiority. Sesuai sama teorinya dia, bahwa dia tuh bilang kalau manusia itu terlahir lemah yang diiringi dengan rasa rendah diri. Artinya dia lemah dan dia merasa dia tidak bisa melakukan apa aja gitu. Obat gak ngaruh, terus apapun itu. Nah, dengan itu caranya adalah berinteraksi sosial gitu di lingkungan sekitarnya yang ngasih stimulus gitu ke dia gitu. Yang kedua itu ada superior, yang dimana superior itu adalah motivasi nih, kayak aduh aku merasa rendah, aku merasa nggak bisa gimana-gimana nih gitu. Terus bagaimana nih caranya aku bisa melakukan atau bersaing nih sama orang lain. Misal aku merasa bodoh, ya kan. Nah, aku pengen biar aku pintar gitu. Itu gimana caranya? Nah, superiornya itu adalah seperti motivasinya si individu itu untuk menghilangkan si rendah dirinya itu tadi, yang merasa bodoh itu tadi. Nah, setelah dia punya merasa rendah diri karena dia bodoh gitu, dan dia punya superior, didorong oleh superior, bagaimana caranya dia tidak bodoh, itu masuk ke poin yang ketiga nih, yang terakhir, itu gaya hidup. Yang dimana gaya hidup ini adalah prosesnya dia untuk mencapai si superiornya itu, untuk apa ya, membantu si superiornya itu untuk mencapai gue tuh mau pintar gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, terus harus istirahat yang cukup, terus apalagi makanan yang bergizi, dan misalnya nonton film atau video yang beredukasi gitu, yang ibaratnya tuh dia mendorong si superiornya itu untuk mencapai tujuan yang validnya, yaitu pintar gitu loh, kayak gitu kurang lebih. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri kalau di terapinya dia itu ada 4. Yang pertama itu adalah mengembangkan tektokannya si klien sama si psikiater atau psikolog itu terbangun. Maksudnya tuh adalah membangun building rapport, yang dimana tidak hanya building rapport, tapi dia secara tidak langsung kayak si kliennya nih mampu nih bercerita sama si psikiaternya itu untuk menceritakan semua masalahnya yang dia alami gitu, sebagai untuk membantu dia tuh memahami bagaimana si klien ini tuh masalahnya seperti apa sih, kayak gitu. Nah, setelah cerita-cerita si kliennya itu, dan akhirnya si psikiater itu atau psikolog itu bisa nih menilai si faktor-faktor masalahnya dia dari semua ceritanya itu masuk ke poin kedua, yaitu menilai gaya hidup si individu itu dengan cara melihat atau menyimpulkan menjadi faktor-faktor yang membuat si klien itu mempunyai masalah yang seperti itu gitu. Nah, yang ketiga akhirnya dikasihlah menambah wawasan. Nah, maksudnya menambah wawasan itu adalah si psikiater atau si psikolog itu dia dia menyimpulkan lah dan menyebutkan sumber masalahnya itu ke si kliennya itu, agar si kliennya nih mengerti, oh ternyata masalahnya dia itu seperti ini gitu, memahami nih, sehingga si kliennya itu
punya gambaran nih untuk punya diri kreatifnya dia tuh membangun. Jadi kayak dia udah ada gambaran punya saya mau kesini gitu, cara-caranya lah gitu ya. Terus yang terakhir adalah reorientasi sama edukasi, yang dimana psikiater atau psikolog itu dia ngasihlah saran gitu. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini gitu loh, saran-sarannya gitu sesuai dengan masalahnya dia gitu. Yang terakhir ada referensi-referensi yang kita ambil. Mungkin segitu aja presentasi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.